Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Sri Mulyani, NIM J510215296. Di sini dari Koas Opcin, di sini izin mempresentasikan tentang profil biofisik Manning dengan menggunakan PowerPoint dari Pogi. Di sini, untuk pemantauan kesejahteraan janin menggunakan profil biofisik Manning, di mana untuk sistem saraf pusat dan fungsi neuromuskular itu akan mengatur selama kehamilan secara gradual. Kemudian akan bermanifestasi maturitas dengan bentuk kegiatan neuromuskuler di bawah kontrol sistem saraf pusat, di mana yang dinilai itu ada pergerakan, kemudian tonus otot, dan juga dari pernafasannya. Nah, untuk perkembangannya, tonus dan pergerakan itu akan mulai pada minggu kehamilan 6-7. Pergerakan umum di mana hiccups atau kontak tangan dengan wajah itu ada di minggu kehamilan 8-12. Kemudian pergerakan janin menghisap atau menelan itu ada di minggu kehamilan 12-14 dan untuk kardiotopografi yaitu akselerasi dalam gerakannya itu ada di minggu kehamilan 16-18. Nah, perkembangan biofisik janin ini memerlukan oksigen yang cukup agar fungsi SSP-nya itu adekuat dan berbagai pusat subkortikal di otak yang mengontrol semua kegiatan tersebut memiliki sensitivitas terhadap oksigen yang berbeda. Yang paling awal terbentuk nantinya itu akan menjadi yang paling akhir sensitivitasnya terhadap hipoksia. Nah, pada hipoksia progresif yang pertama itu yang akan berkurang dan hilang itu dari reaktivitas, kemudian ke pernafasan, dan yang terakhir itu pergerakan dari tonusnya. Ada atau tidaknya setiap parameter tersebut dipengaruhi oleh umur kehamilan, hipoksia absolut, siklus tidur, obat-obatan yang dimakan oleh ibu, kelainan struktur janin, dan lamanya hipoksia. Setiap parameter secara individual akan berhubungan dengan ada atau tidak adanya hipoksia akut janin dan asidosis, dan gabungan parameter-parameter tersebut merupakan prediktor yang baik untuk melihat status janin. Klasifikasi respon janin terhadap hipoksia adalah akut dan kronis. Nah, kompresi tiba-tiba dari tali pusat akan menyebabkan tekanan oksigennya itu turun dan tekanan karbon dioksidanya itu akan naik. Kalau misalnya kompresinya menetap, tadi kan tekanan karbon dioksidanya itu akan naik. Nah, pH janinnya itu akan berkompensasi menjadi turun melalui konversi dari karbon dioksida menjadi asam karbonat. Nah, kalau misalnya oksigenasinya itu normal kembali, maka tekanan oksigennya itu akan naik lagi, tekanan karbon dioksidanya itu akan turun, pH-nya kembali normal, dan perubahan kardiovaskulernya itu akan kembali. Nah, ini merupakan respon janin terhadap hipoksia, yaitu ada respon akut dan respon kronis, di mana respon akutnya itu terjadi apabila kompresi tiba-tiba dari tali pusat, menyebabkan tekanan oksigen turun dan tekanan karbon dioksidanya itu naik. Kemudian terjadi redistribusi aliran darah ke otak, jantung, kelenjar adrenal, dan mengurangi darah ke ginjal, usus, dan juga ekstremitas. Kalau misalnya oksigenasinya itu normal kembali, maka tekanan oksigen naik, tekanan karbon dioksidanya turun, pH-nya kembali normal, kemudian perubahan kardiovaskulernya itu kembali. Kemudian kalau misalnya responnya kronis, yaitu terjadi kompresi menetap, maka tekanan karbon dioksidanya itu akan naik, pH darah janinnya turun, dan mengkonversi dari CO2 atau karbon dioksida menjadi carbonic acid. Kemudian, redistribusi kardiovaskuler tetap berlangsung, tapi menurunkan output urin karena dibebaskan vasopresin dan perfusi renalnya itu menurun juga. Dan ini akan menyebabkan amniotic fluid index-nya menurun, menjadikan metabolisme aerob menjadi metabolisme yang anaerob. Kemudian glukosa akan dirubah menjadi asam laktat. Jadi metabolisme asidosis terjadi dan pada kasus yang ekstrim, asfiksia dan kerusakan organ juga akan terjadi. Nah, parameter hipoksia progresif itu secara individual berhubungan dengan ada atau tidak adanya hipoksia akut janin dan asidosis dan merupakan prediktor yang baik untuk melihat status janin. Amniotic fluid index ini untuk menilai keadaan hipoksia kronis. Jika single pocketnya itu kurang dari sama dengan 2 cm, maka akan meningkatkan morbiditas dari perinatal. Nah, ini merupakan skor biofisik. Nah, di mana di sini dinilai 5 komponen. Yang pertama itu pergerakan nafasnya, yang kedua pergerakan badannya,
Kemudian tonusnya cairan anion kualitatif dan FHR reaktif, di mana FHR ini dilakukan dengan menggunakan kardiotokografi, sedangkan pergerakan nafas, pergerakan badan, tonus, dan cairan amnion kualitatif dinilai dengan menggunakan USG, di mana jika normal maka skornya itu 2, jika abnormal skornya 0, kalau misalnya pergerakan nafas itu lebih dari 1 episode untuk 20 detik dalam 30 menit. Kalau misalnya tidak normal berarti tidak ada atau kurang dari 20 detik dalam 30 menit. Kemudian pergerakan badan, untuk yang normal itu lebih dari 3 pergerakan badan atau ekstremitas dalam 30 detik. Kalau misalnya abnormal, maka kurang dari 3 pergerakan dalam 30 menit. Kalau misalnya menilai tonus, jika normal, maka ada didapatkan lebih dari sama dengan 1 ekstensi aktif dan kembali ke fleksi dari tungkai atau tubuh. Jika abnormal, maka ekstensi lambat atau tidak ada atau posisi tangannya itu terbuka. Kemudian menilai cairan amnion kualitatif, jika hasilnya itu normal, maka didapatkan lebih dari sama dengan 1 kantong cairan yang lebih dari sama dengan 2 cm pada aksis vertikal. Jika didapatkan abnormal, maka tidak ada kantong cairan yang lebih dari sama dengan 2 cm pada aksis vertikal. Kemudian, FHR reaktif atau fetal heart rate reaktif, jika normal didapatkan lebih dari sama dengan 2 akselerasi yang lebih dari sama dengan 15 bpm dan lebih dari sama dengan 15 detik lamanya saat ada pergerakan dalam 20 menit, dan jika abnormal maka hanya didapatkan 1 atau 2 akselerasi yang kurang dari 15 bpm dalam 20 menit. Nah, untuk scoring profil biofisik ini periode observasi USG-nya itu selama 30 menit, dan jika perlu bisa diperpanjang untuk waktunya. Posisinya itu semi-recumbent, maka pasiennya itu tidak terlentang, di mana nilainya itu dari rentang 0 sampai 2, dan 5 komponen yang dinilai adalah pergerakan badan janin, tonus, pergerakan pernafasan, AVI, dan fetal heart rate, di mana skor maksimalnya itu nanti 10. Nah, ini adalah interpretasi skor profil dari biofisik, di mana kalau misalnya skornya 10 atau 8, maka interpretasinya itu normal. Kalau didapatkan 6, berarti equivokal. Kalau didapatkan 4, mungkin hipoksia janin. Didapatkan 2, bahaya, asfiksia, dan jika misalnya 0, itu juga bahaya dan asfiksia. Makin rendah skor, maka pH-nya itu semakin rendah, maka akan makin meningkatkan morbiditas dan mortalitas dari perinatal. Untuk mortalitas perinatal, sensitivitasnya ini sekitar 75%, dan false positifnya itu sekitar 35%. Dan untuk morbiditas perinatal, sensitivitas profilnya ini 69%, dan 39%-nya itu merupakan false positif. Dan beberapa modifikasi itu telah dilakukan, seperti adanya grading plasenta yang tidak memperbaiki dari nilai ramal. Kalau misalnya skornya itu didapatkan 8, yang diperoleh dari hasil evaluasi USG saja sebelum dilakukan NST, maka pemeriksaan lanjutan NST-nya itu opsional karena skor 8 dari USG, dan jika tidak ada oligohidramnion, sehingga penambahan 0 sampai 0 atau 2 dari NST itu tidak mempengaruhi pengelolaan atau sikap klinis, jadi sudah baik. Kalau misalnya skor pemeriksaan USG-nya itu kurang dari 8, maka pemeriksaan NST ini harus dilakukan. Dan beberapa peneliti melaporkan pemeriksaan AVI dan NST saja itu nilai ramalnya sama dengan CST, di mana AVI normal dan NST-nya itu reaktif, maka menyingkirkan hipoksia kronis dan akut. Nah, pemeriksaan profil biofisik ini sering sebagai follow-up setelah NST-nya itu non-reaktif. Ini tidak ada kontraindikasi dan ditujukan untuk menilai keadaan fetus sebagai fungsi oksigenasi. Nah, ini adalah interpretasi dari skor profil biofisik. Kalau misalnya didapatkan 8, ini yang diperoleh dari hasil evaluasi USG sebelum NST dikerjakan. Kalau misalnya didapatkan 8, maka NST-nya itu jadi opsional. Tapi kalau misalnya kurang dari 8, maka NST itu harus dilakukan. Karena nilai 8 sampai 10/10 itu skornya normal bila tidak ada oligohidramnion. Maka nilai NST-nya itu tidak akan mempengaruhi pengelolaan atau sikap klinis. Nah, ini merupakan interpretasi dan penata laksanaan yang dianjurkan.
Jika hasilnya itu 10/10, 8/10 dengan normal AFI, dan 8/8 tanpa NST, berarti interpretasinya itu non-asfiksia. Penata laksanaannya itu konservatif. Kalau misalnya didapatkan 8/10 dengan penurunan AFI, maka interpretasinya adalah asfiksia kronis terkompensasi, dan penata laksanaan yang dianjurkan adalah jika lebih dari 37 minggu, maka determinasi. Dan jika kurang dari 37 minggu, maka pemeriksaan serial setiap 2 minggu. Kemudian, jika didapatkan hasil 6/10 dengan AFI normal, maka kemungkinan asfiksia akut. Dan jika lebih dari 37 minggu, maka dilakukan terminasi. Dan jika kurang dari 37 minggu, maka diulangi biofisik profilnya itu dalam 24 jam. Kalau misalnya hasilnya itu kurang dari 6/10, maka diterminasi juga. Kemudian, jika didapatkan hasil 6/10 dengan penurunan AFI atau 4/10 dengan normal AFI. Kalau misalnya 6/10 dengan penurunan AFI, interpretasinya adalah asfiksia kronis dengan kemungkinan asfiksia akut. Kalau misalnya 4/10 dengan normal AFI, kemungkinan besar asfiksia akut. Dan keduanya, tata laksana yang dianjurkan adalah tergantung usia gestasi. Apabila di atas 32 minggu, maka determinasi. Dan jika kurang dari 32 minggu, maka periksa setiap hari. Kemudian, jika misalnya hasilnya itu didapatkan 4/10 dengan penurunan AFI, maka interpretasinya adalah asfiksia kronis dengan kemungkinan besar asfiksia akut. Kemudian, jika didapatkan hasil 2/10 dengan normal AFI, berarti asfiksia akut. Dan jika didapatkan hasil 0/10, maka asfiksia yang sangat berat. Dan penata laksanaan yang dianjurkan adalah jika lebih dari 26 minggu, maka harus dilakukan terminasi. Interval pemeriksaan ini tergantung umur janin, komplikasi obstetri, dan skor terakhir. Yang ini bervariasi antara beberapa jam sampai 7 hari. Nah, dan BPP ini dipengaruhi oleh umur kehamilan, anomali janin, dan siklus tidur dari janin. Itu harus dipertimbangkan dalam penilaian. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.